Seperti kita tahu, KF-21 Boramae merupakan proyek pengembangan bersama pesawat tempur KF-21 yang dilakukan oleh Korea Selatan dan Indonesia dengan biaya pengembangan sebesar 8,8 triliun won sejak tahun 2015. Indonesia telah sepakat menginvestasikan dana sebesar 1,7 triliun won atau 20% dari seluruh biaya proyek, dan untuk itu akan mendapatkan satu unit pesawat tempur KF-21 Boramae dari Korea Selatan dan transfer teknologi untuk dapat memproduksi 48 unit pesawat tempur generasi berikutnya di dalam negeri. Akan tetapi, Indonesia menangguhkan pelunasan biaya tersebut sejak semester kedua tahun 2017 dan Presiden Jokowi dalam kunjungannya ke Seoul pada 2018 lalu sempat meminta perundingan kembali terhadap biaya proyek KF-21 Boramae ke pemerintah Korea Selatan. Aviation International News sempat menduga ada 50 unit KF-21 Boramae yang akan diterima TNI AU Indonesia. Dilansir zonajakarta.com dari ainonline.com, jika rencana jumlah KF-21 Boramae yang akan diterima Indonesia cukuplah besar. TNI AU mengharapkan untuk menerima pengiriman sekitar 50 berdasarkan rencana saat ini, tulis ainonline.com yang dirilis pada tanggal 12 Februari tahun 2022. Namun hal berbeda justru disampaikan oleh SIPRI.org Swedia yang mengawasi perdagangan senjata di seluruh dunia. SIPRI membeberkan bahwa sebetulnya Indonesia membeli 80 unit KF-21 Boramae. Mungkin kesepakatan 1,6 miliar dolar, Indonesia membiayai hingga 20% dari biaya pengembangan, termasuk keterlibatan Indonesia yang terbatas dalam pembangunan, sebutan Indonesia IFX, dipilih tetapi belum dipesan pada akhir 2021, pengiriman direncanakan setelah tahun 2025, lapor SIPRI. Di situ juga tertulis jumlah KF-21 Boramae Indonesia, 80 unit. Menjadi sebuah kabar mengejutkan di mana Indonesia benar-benar akan membuat ASEAN bergetar dengan deretan jet tempur kelas kakap KF-21 Boramae, Rafale dan F-15 Eagle II. Lain Indonesia, lain Korea Selatan. Jika TNI AU dikabarkan akan segera dipersenjatai 80 unit jet tempur KF-21 Boramae, maka kasau Korea Selatan justru dibuat harap-harap cemas dengan proses produksi KF-21 Boramae. Hal ini seperti dikutip zonajakarta.com dari artikel terbitan Newsis tanggal 23 Maret tahun 2022. Kepala Staf Angkatan Udara In Ho Park menyatakan pandangannya bahwa pesawat tempur gaya Korea KF-21 Boramae harus dikerahkan tepat waktu. Kepala Staf Angkatan Udara In Ho Park meninjau uji coba KF-21 dan rencana evaluasi di Pangkalan Udara Sacheon di Gyeongnam pada tanggal 22 Maret tahun 2022. Presiden Park mengunjungi Korea Aerospace Industries, KAI, produsen KF-21, dan mengunjungi gedung uji struktur dan pusat pengembangan pesawat KF-21. Dia mengatakan, proyek pengembangan sistem KF-21 sangat penting untuk elektrifikasi tepat waktu untuk mencegah kesenjangan daya. KF-21 adalah pesawat tempur domestik yang akan menggantikan pesawat tempur usang di Angkatan Udara Korea Selatan, seperti F-4 dan F-5. Setelah prototipe pertama dikirim tahun lalu, saat ini sedang menjalani pengujian darat. Uji terbang pertama akan diadakan tahun ini. Pembangunan diharapkan selesai sekitar tahun 2026. Dari 2026 hingga 2032, 120 KF-21 akan diproduksi. Setelah itu, Presiden Park meninjau lokasi pengembangan dan perakitan satelit KAI Space Center. Dia berkata, Angkatan Udara bekerja keras untuk membangun kekuatan luar angkasa pertahanan, seperti menyebarkan sistem pemantauan satelit elektro-optik menjadi kekuatan penuh pada Januari tahun ini.